Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 125 gram keju oles dan 60 gram gula pasir. Kemudian aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir kuning telur dan 25 gram tepung maizena. Kita aduk lagi sampai tercampur merata dan lembut. Nah, kalau sudah lembut, sisihkan dahulu. Berikutnya, siapkan pan, masukkan 200 ml susu full cream cair. Kita masak susunya dengan api kecil, tidak usah sampai mendidih ya. Kalau bagian pinggiran susu sudah mulai berbuih, angkat. Kemudian tuang susunya ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk-aduk agar mudah larut dan tercampur merata. Nah, kalau sudah, adonan kita pindahkan lagi ke pan yang sama, kemudian kita masak lagi dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Setelah adonan mulai mengental, tambahkan 30 gram margarin. Masak terus sambil diaduk-aduk sampai adonannya jadi mendidih, mengental dan lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke mangkok. Tunggu sampai uap panasnya hilang, baru tutup dengan plastik dan sisihkan. Biarkan sampai suhu ruang. Oke, adonan sudah suhu ruang, kita aduk lagi dengan spatula agar lembut lagi. Nah, setelah lembut, kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang berbeda, masukkan 100 gram whipped cream bubuk, tambahkan 200 ml air es, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengental dan kaku. Kalau sudah, masukkan adonan yang tadi kita sisihkan, kemudian mixer lagi sampai tercampur rata dan lembut. Kalau sudah, rapikan dengan spatula sambil diaduk-aduk untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata. Oke, kalau sudah, adonan cream cheese kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini hasilnya. Ini akan kita sisihkan dahulu ya. Lanjut, untuk membuat donat kentangnya, siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, dan 3 gram ragi instan. Kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur merata, masukkan 1 butir telur ditambah 1 kuning telur. 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, dan ini dalam keadaan dingin ya. Kemudian masukkan kurang lebih 40 ml air es. Untuk air esnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai kekentalan adonannya pas. Agar lebih mudah, adonannya kita uleni dengan tangan saja. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Kalau adonan masih kering, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya sampai adonannya bisa menggumpal dan menyatu seperti ini. Nah, kalau dikira-kira adonannya sudah pas, masukkan 30 gram margarin dan 3 gram garam halus. Kita uleni lagi dengan tangan sampai adonannya setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, lanjut adonan akan kita mixer agar hasilnya jadi lebih cepat kalis elastis. Mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang di level 3. Teman-teman bisa berhenti sejenak kalau mixernya sudah terlalu panas ya, agar mixernya tidak cepat rusak. Untuk total mixer di sini kurang lebih selama 13 sampai 15 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, setelah 14 menit adonan sudah terlihat kalis elastis, kita matikan mixernya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jika dilebarkan tipis seperti ini tidak mudah robek, berarti adonan kita sudah kalis elastis. Nah, ini sudah cukup ya. Lanjut kita bulat-bulatkan adonannya, lalu pindahkan ke alas kerja. Di sini adonannya kita bagi-bagi dan timbang. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 41 gram. Nah, ini adonan sudah kita bagi-bagi semua. Untuk satu adonan hasilnya jadi 15 bagian. Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya. Pastikan adonannya kita padatkan sambil dicubit-cubit seperti di video. Kemudian rounding adonannya agar terbentuk bulat yang sempurna dan halus mulus ya.
Nah, semua adonan sudah selesai kita rounding. Kemudian tutup adonannya dengan kain bersih. Kita istirahatkan kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Setelah 30 menit adonan kita istirahatkan, hasilnya sudah setengah mengembang. Kemudian ambil satu adonannya lalu pipihkan. Caranya seperti di video. Pipihkan bentuk persegi panjang. Kemudian ujung bagian bawah kita tipiskan. Lalu kita lipat. Cubit-cubit dan rapatkan sambungannya agar tidak ada yang terbuka atau bocor. Kemudian adonan bulat lonjong ini kita gilas lagi ya. Nah, kalau sudah, letakkan di atas kertas roti nonstick seperti ini. Nah, teman-teman, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian tutup rapat, kita proofing kurang lebih selama 1-2 jam, sesuaikan dengan cuaca di rumah masing-masing. Oke, ini setelah 1 jam kita proofing, hasilnya sudah mengembang sempurna. Kita buka tutup boxnya, kita akan proofing lagi di tempat terbuka kurang lebih selama 15-20 menit sebelum kita goreng. Oke, sebelum kita goreng, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Kita masukkan donatnya beserta kertas nonsticknya. Nanti kertas nonsticknya akan lepas sendiri setelah terkena minyak goreng. Kita goreng donatnya di suhu 160 sampai 165 derajat Celcius. Balik donatnya cukup 1 kali aja setelah bagian bawah berwarna kecoklatan. Jangan dibolak-balik ya, agar donatnya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah kedua sisi berwarna kecoklatan, baru angkat donatnya dan sisihkan. Lalu goreng donat berikutnya sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, donat panjang kita setelah selesai kita goreng, dan ini sudah dingin ya, jadi bisa langsung kita beri topping. Sebelum kita beri topping, donatnya kita belah menjadi 2 bagian, tetapi tidak sampai putus ya. Nah seperti ini. Kemudian isi bagian dalamnya dengan cream cheese yang tadi kita sisihkan. Nah seperti ini. Kemudian kita tutup lagi dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah kalau sudah, ambil satu donat yang sudah diberi isian. Kemudian kita olesi permukaan atas donat dengan sisa cream cheese-nya. Kemudian taburi dengan crumble red velvet. Maaf, saat menaburi crumble red velvet ternyata tidak kerekut ya teman-teman. Selain menggunakan crumble red velvet, di sini aku juga pakai crumble matcha, susu bubuk denkau, dan crumble strawberry. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lanjut untuk kemasannya, di sini aku pakai Mika hotdog bening seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, donat panjang dengan isian cream cheese sudah selesai kita buat. Bagaimana? Resepnya mudah ya? Hasilnya juga cantik sekali dengan aneka warna yang sangat menggoda. Untuk rasa, mari kita coba cicipi sama-sama ya. Wow, Masya Allah, donat kentang memang tiada duanya. Ini super lembut dan empuk. Apalagi ditambah isian cream cheese yang creamy, ini enak banget. Jangan ragu-ragu teman-teman, langsung cobain resepnya ya, dijamin ketagihan. Gak heran kalau donat yang satu ini selalu jadi favorit anak-anak. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, dan 3 gram ragi instan. Kemudian aduk terlebih dahulu sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur, kemudian tambahkan 100 gram kentang kukus yang sudah di blender halus seperti ini. Kalau sudah, masukkan 25-30 ml air es. Untuk air esnya wajib ya. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Agar lebih mudah, aku lanjut aduk dengan tangan saja. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman.
Uleni adonannya sampai tercampur merata dan adonan menjadi menggumpal. Kemudian tambahkan 25 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kita uleni lagi dengan tangan sampai adonannya setengah kalis. Nah, kalau sudah, agar lebih mudah lanjut kita mixer adonannya. Mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang di level 3. Sampai adonannya jadi kalis elastis. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 13 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, setelah 13 menit terlihat adonannya sudah kalis dan lembut. Kita matikan mixernya. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, jika adonannya dilebarkan tipis seperti ini tidak mudah robek, tandanya adonan sudah kalis elastis. Nah, ini sudah cukup ya. Kemudian adonan kita bulat-bulatkan, lalu pindahkan ke alas kerja. Lanjut, kita akan bagi-bagi adonannya. Di sini aku bagi untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 35 gram. Pastikan saat membagi adonan seperti ini, gunakan scraper untuk memotong adonannya. Nah, adonan sudah kita bagi semua, hasilnya jadi 14 bagian. Lanjut, bulatkan adonannya sambil dipadatkan. Lalu cubit-cubit sampai benar-benar rapat. Kemudian rounding adonannya sampai bulat mulus agar hasil donatnya jadi cantik. Untuk cara rounding teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, seperti ini adonannya sudah kita rounding semua. Kemudian tutup dengan kain bersih, kita akan istirahatkan adonannya kurang lebih selama 25-30 menit. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit adonannya sudah setengah mengembang. Ambil adonan yang pertama, lalu celupkan ke dalam tepung, baluri seluruh permukaan donat dengan tepung. Kalau sudah, masukkan ke dalam cetakan donat. Di sini aku pakai cetakan dengan diameter 7 cm. Tekan-tekan atau degasing donatnya dengan alat penekan donatnya. Kalau sudah, letakkan di alas donat. Kemudian untuk melubangi donatnya, aku pakai cetakan donat aluminium seperti ini. Nah, kalau sudah, sisihkan di dalam box tertutup seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua adonan donat kita cetak semua. Kemudian tutup boxnya, kita proofing adonannya kurang lebih selama 1-2 jam, tergantung dengan cuaca dan kelembapan di daerah masing-masing. Teman-teman, ini setelah 1 jam adonan kita proofing, hasilnya sudah sangat mengembang. Selanjutnya kita proofing di udara terbuka dengan diangin-anginkan kurang lebih selama 15-25 menit agar hasil donatnya jadi kokoh. Oke, setelah 25 menit diangin-anginkan, ini sudah siap untuk kita goreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita goreng donatnya di api kecil dengan suhu 160 derajat Celcius agar donatnya matang dengan sempurna dan permukaan donat tidak keriput. Cukup balik 1 kali saja saat bagian bawah sudah berwarna kecoklatan. Jangan dibolak-balik agar donatnya tidak menyerap minyak ya. Setelah kedua sisi donat berwarna kecoklatan dan matang, angkat 1 persatu donatnya dan sisihkan. Goreng donat berikutnya, pastikan dengan api kecil di suhu 160 derajat Celcius ya. Ini dia hasil donat kita setelah matang. Hasilnya cantik, tidak keriput, dan white ring lumayan tinggi. Kita tunggu sampai donatnya benar-benar dingin ya, baru akan kita beri topping. Nah, untuk toppingnya, di sini sudah aku siapkan 90 gram coklat batang warna putih. Di sini coklat batangnya akan kita lelehkan terlebih dahulu. Setelah diiris-iris tipis seperti ini, masukkan ke dalam mangkok, kemudian letakkan di atas air mendidih. Kita masak coklatnya sambil ditim, masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk. Kemudian tambahkan 1-2 sendok teh minyak goreng. Aduk-aduk terus coklatnya sampai meleleh dan lembut. Nah, setelah lembut seperti ini sudah cukup, angkat dan sisihkan. Biarkan coklat lelehnya hangat baru digunakan.
Setelah coklat leleh mulai hangat, kita celupkan donatnya ke dalam coklat leleh. Kemudian hentak-hentakan agar permukaannya halus. Nah, kalau sudah, baru tambahkan sprinkle bunga warna-warni dan sprinkle bentuk panjang. Untuk penambahan sprinkle, sesuaikan selera teman-teman aja ya. Selain menggunakan coklat batang putih, aku juga pakai coklat batang warna merah muda atau stroberi. Saat penambahan sprinkle, pastikan coklat leleh belum membeku ya, agar sprinkle menempel dengan sempurna. Kemudian untuk kemasannya, di sini aku pakai paper cup bulat diameter 8 cm seperti ini. Kemudian agar lebih higienis, aku masukkan juga ke dalam mika donat seperti ini. Tutup rapat dan beri stiker thank you di atasnya. Nah teman-teman, akhirnya resep donat kentang susu dengan topping coklat sudah selesai kita buat. Resepnya sangat mudah dan anti gagal. Hasil donatnya juga cantik dan menarik. Teksturnya sangat lembut dan empuk. Rasanya dijamin enak banget. Legit dari coklatnya, dijamin anak-anak pasti suka. Untuk ide jualan, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.